Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Maftu Isa. Kali ini saya akan membahas sebuah hal yang dimana sangat berkaitan dengan hubungan dalam keluarga, yaitu ketika mungkin kita sebagai anak, kayaknya pilihan kita nggak direstui, tidak didukung oleh orang tua kita. Lantas caranya apa saja ya, supaya kita bisa ngelakuin pilihan kita tetapi tidak membuat orang tua kita tersakiti atau mungkin konflik yang berkepanjangan. Tapi pantengin dulu yang satu ini. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah yang dibahas di sini, yaitu ketika orang tua tak kunjung merestui pilihanmu, apa yang harus kamu lakukan? Kalau kita ngomongin sebelum melangkah jauh ya, lihat zaman Siti Nurbaya. Zaman Siti Nurbaya itu sebenarnya identik dengan perjodohan yang dipaksa, perjodohan yang harus menuruti kehendak orang tuanya. Padahal sebenarnya hal-hal seperti itu, mulai dari bekerja, kuliah, itu orang tua sebenarnya nggak harus ikut campur, tapi melainkan menyerahkannya kepada anak. Kenapa? Bukan membiarkan. Sekali lagi, postingan saya ini tujuannya bukan untuk yang jelek, tapi untuk mengedukasi, membuka pikiran bagaimana tugas orang tua ketika anaknya sudah menginjak usia lulus dari sekolah menengah atas atau SMA. Nah, misalnya mau kuliah mungkin, atau mungkin mau berkarir, atau mungkin ingin aktif di sosial media, ya biarkan saja. Tapi tugas orang tua adalah menjadi audiens di situ. Audiens yang sekaligus memberikan masukan apabila, nak kamu salah nak, harusnya begini. Tapi nggak memaksakan, enggak, maksudnya jadilah sebagai teman. Tugas orang tua kalau nanti anak sudah besar, coba jadilah sebagai teman yang akrab, yang dimana teman yang mengedukasi. Ya, kadang teman itu kan ada teman yang mengajak kepada keburukan, ada juga teman yang memberikan saran, kritikan, masukan yang sifatnya untuk membuat dia lebih growth, lebih tumbuh, berkembang. Nah, jadilah orang tua sebagai teman yang mengedukasi. Lantas, ada berapa cara sih supaya kita bisa menyikapi pilihan yang nggak direstui, ya mungkin yang nggak kunjung dapat restu. Yang pertama adalah siapkan diri sejak awal ketika orang tua tidak merestui pilihanmu. Sebenarnya gini, menyiapkan diri bukan hanya fisik tapi mental ya. Ketika sejak awal kita tahu bahwa orang tua kita nggak ngerestuin kita nih, wah gimana dong? Nah, kita harus berpikir di situ, siapkan diri kita, mental kita, fisik kita ya, supaya nanti kita bisa beradaptasi. Karena kenapa? Orang tua sebenarnya bukannya nggak setuju, tapi hanya butuh pembuktian. Pembuktian terhadap apa? Profesi yang dipilih oleh anaknya. Contoh misalnya gini, aku pengen bekerja sebagai misalnya penyiar atau jurnalis. Nah, kita buktikan ke orang tua kita kasih tahu, mama, ayah, lihat nih, aku bisa jadi jurnalis. Ini buktinya ya. Apakah orang tua percaya? Pasti percaya, nggak mungkin enggak. Yang kedua, jalani pilihanmu. Jangan kita berpatokan sama orang lain. Kita punya mind map. Jalani pilihan yang kita inginkan sebagai anak, sembari memupuk, sembari menyiapkan cita-cita supaya orang tua kamu bisa melihat ya bahwa kamu sedang berjuang dalam kerja senyap. Yang ketiga adalah buktikan pilihanmu supaya pilihan itu dapat membuatmu nyaman, namun tetap taat terhadap prinsip mereka dan kurangi sifat keras kepala. Terkadang begini, sebagai anak mungkin nggak usah jauh-jauh deh, kita nggak usah ngomongin pekerjaan yang dipilih, yang saya ini pilihan saya, ini oh ini pilihan aku mah, pilihan ayah mah, ini pilihan aku, pilihan orang tua kita, mungkin ibu kita atau ayah kita kadang nggak setuju, itu pasti itu ada ya. Kita sebenarnya buktikan, aku bisa, buktinya ntar aku tunjukin. Namun tetap
taat terhadap prinsip mereka. Karena namanya orang tua kan kadang pengen anak itu memperhatikan, ya kan? Tapi ya kembali lagi, kita harus buktikan juga apa yang kita punya, namun kurangi sifat keras kepala. Ya, jangan sampai kita terlalu nekat, terlalu tancap gas, akhirnya nabrak. Yang keempat adalah buktikan kepada orang tua kamu bahwa sukses itu bisa dari mana saja, tidak harus tok dari orang tuamu. Contoh gini, misalnya gini, orang tua kamu kerjanya misalnya sebagai pimpinan cabang di sebuah perusahaan yang berbasis kuliner. Biasanya ketika anaknya memilih aku pengen di bidang IT, misalnya transportasi, itu bisa bilangin gini, mama, ayah, sukses itu nggak harus dari orang tuanya, bisa dari teman mungkin, atau mungkin dari guru, atau mungkin dari apa yang dia lihat di sosial media, atau mungkin dia melihat secara langsung bahwa aku ingin seperti dia. Nah itu bisa, ini nggak usah takut ya, buktikan saja bahwa sukses itu bisa dari mana saja. Nah, yang kelima apa? Kasih contoh ke orang tua kita, kasih tahu ke orang tua kita bahwa kegagalan atau failure itu bisa didapat dari mimpi yang dipaksa. Sekarang gini aja, hidup ya kalau dipaksa nggak enak, ya kan? Sama kayak makan, belum terkunyah dengan sempurna, dipaksa harus nelen, kira-kira sakit nggak? Siapa bilang nggak sakit? Contoh nih, misalnya kamu makan nasi, lauknya telur, tempe, kecap manis, atau misalnya lauknya oncom yang digoreng pakai tepung beras misalnya, itu makanan nggak kamu kunyah, langsung kamu telan, sakit nggak? Sakit, rasanya tuh kayak nyangkut di tenggorokan. Nah sama kayak hidup ya, mimpi yang dipaksa itu bisa menimbulkan kegagalan. Kalau kata orang tua, pokoknya kamu harus jadi arsitek, walaupun sebenarnya itu bukan background kamu, bukan skill kamu, tetapi skill kamu adalah di bidang yang kamu geluti, misalnya fotografi segala macam. Ya kamu kasih tahu, ayah, mama, mimpi yang dipaksa itu nggak enak, ya bisa nimbul gagal, nggak terbukti. Itu bisa jadi, karena kalau udah gagal gimana, orang tua pasti marah. Nah jangan salahkan anak ketika anak tersebut gagal ya akibat dari mimpi yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah itu nggak boleh, jadi nggak baik ya. Yang keenam adalah kasih tahu ya, kasih tahu kepada orang tua kita bahwa aku ingin memutuskan masa depanku tanpa dipaksa. Maksudnya adalah kasih tahu nih, ayah, mama, aku ini udah besar, aku udah tahu semuanya, tolong masa depanku biar aku yang mutusin seperti apa. Contohnya seperti apa? Kadang gini, ketika seorang anak perempuan ya, dia dihadapkan oleh dua pilihan ketika dia setelah menjelang kelulusan S1. Contoh begini misalnya, aku bentar lagi lulus S1. Kadang orang tua bilang gini, cepetan nikah Gi. Nah, anak bingung, pengen nikah apa S2? Ngerasa nggak? Ngerasa kan? Nah, ada seperti itu, menikah apa S2. Akhirnya anak bingung ya. Kadang-kadang orang tua juga bingung, tapi orang tua pengennya kamu cepet nikah, nggak usah mikirin kuliah. Siapa bilang semua orang tuh sama, dia mau kuliah mau gue kuliah, nggak apa-apa juga, terserah ya, karena pilihan di tangan anaknya. Dan orang tua nggak boleh memaksa. Kalau dia misalnya, aku belum mau menikah ya, aku belum mau ngerasain pernikahan, ya wes gitu, nggak apa-apa. Yang ketujuh adalah setiap manusia dapat berbakti kepada orang tuanya tanpa harus menghilangkan jati dirinya. Contoh misalnya begini, kita yang namanya sebagai anak itu punya hak ya. Haknya apa sih? Hak hidup sesuai dengan apa yang dia yakini di hatinya. Contoh misalnya gini, aku ingin hidup seperti misalnya pamannya atau mungkin om tantenya lah gitu, yang punya keahlian di bidang, misalnya di bidang umum, sedangkan orang tuanya di bidang kuliner misalnya ya, kulinernya di bidang tradisional. Contoh misalnya penjual gado-gado, penjual ketoprak ya, atau mungkin misalnya jualan rujak misalnya. Nah tapi si anak ini pengennya di bidang yang lebih modern lagi, misalnya aku pengen masuk di bidang perbankan, keuangan, atau di bidang pelayanan publik. Ya nggak usah, kita berbakti sebagai anak, wajib berbakti, tetapi
Jangan sampai menghilangkan jati diri. Bilang ke orang tua kita bahwa mama, ayah, aku maunya ini, ayah maunya itu, mama itu, ya terserah. Yang penting apa yang aku jalani ini hidupnya halal, baik, tidak melanggar hukum. Nah seperti itu. Nggak usah takut, ya. Yang namanya sukses nggak usah takut. Kita bisa kok untuk ngelakuin itu, ngelakuin ini bisa, nggak usah takut. Yang kedelapan adalah buktikan kepada mereka bahwa sukses itu bisa dengan caramu sendiri. Kadang gini, memang ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sebenarnya itu tidak berlaku 100%. Kenapa? Contoh begini, anaknya sukses lulus kuliah S1, sedangkan bapaknya hanya sebagai misalnya pedagang kaki lima. Karena sukses itu nggak harus dengan cara orang tuanya. Bisa jadi ini orang tuanya seperti itu, anaknya lain cerita. Apakah itu wajar? Wajar. Karena Allah sendiri sudah menggariskan hidup manusia sebelum dilahirkan. Contoh misalnya saya sendiri ketika lahir nanti akan hidup seperti ini, itu udah digariskan sama Allah. Hidupnya akan seperti ini, itu udah digariskan. Jadi orang tua nggak bisa memaksa. Nah, ada adalah orang tua hanya bisa mengarahkan. Contoh misalnya, nah kamu di bidang apa? Aku di bidang komputer mah. Ya udah, di bidang komputer. Berarti tugas orang tua apa? Mengarahkan dia supaya bisa komputer. Gimana caranya? Kalau misalnya orang tuanya bisa, ya ajarkan. Tapi kalau misalnya ayah nggak bisa, mama nggak bisa, ya les, belajar di sekolahan, lebih belajar dengan rajin. Nanti ujung-ujungnya bisa tuh. Gimana sih komputer, gimana cara mengedit dokumen, gimana, itu bisa. Nah, nanti kalau udah bisa, kembangkan keahliannya, bagi ilmunya, baik secara langsung maupun secara daring. Ya, bisa lewat YouTube, Instagram, atau mungkin bisa lewat sekarang apa, TikTok misalnya. Nah, itu bisa. Jadi di zaman yang canggih ini, ya, kita nggak harus berjibaku dengan fisik, tapi dengan tangan kita, dengan mulut kita, keterampilan kita, keahlian kita di bidang komputer, itu bisa untuk dikembangkan. Nah, jadi inti dari semua yang saya bahas ini adalah bagaimana cara kita, bagaimana sikap kita sebagai orang tua terhadap anak supaya pilihan ini bisa direstui. Ya, walaupun kadang-kadang ada alasan tidak direstui karena khawatir gagal, itu wajar. Tetapi orang tua jangan sampai benar-benar nggak merestui banget, jangan menafikan banget, itu nggak boleh. Ya, karena sesungguhnya kalau kita lihat prinsip pepatah mengatakan yang baik belum tentu baik, yang buruk belum tentu buruk. Jadi apa yang kamu sukai belum tentu ya kamu suka. Jadi yang kata lain, jalankan saja. Kalau emang ada keburukan, kita bisa hilangkan keburukan itu, atau kita alihkan yang lebih baik lagi. Kurang lebih itu yang hanya bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang salah-salah kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk komentar di video ini, di bawah ya, komentar. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya. Mudah-mudahan video saya ini bisa membawa banyak manfaat bagi banyak orang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.